Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di Story Rahmat. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang wanita luar biasa, Sumayyah, seorang budak yang disiksa hingga akhir hayatnya demi memegang Islam. Di tengah panasnya gurun Makkah dalam sebuah zaman di mana kebenaran baru saja mulai bersinar, hiduplah seorang wanita yang namanya akan abadi dalam sejarah. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula seorang pemimpin berpengaruh, tetapi keberaniannya melampaui siapapun yang hidup di masanya. Kisahnya adalah kisah pengorbanan, keteguhan iman, dan keberanian yang tiada tara. Inilah kisah tentang Sumayyah binti Khayyat, syahidah pertama dalam Islam. Lalu Sumayyah bukanlah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Ia hanyalah seorang budak, seorang wanita sederhana yang hidup dalam belenggu perbudakan. Namun, di balik kesederhanaannya, ia memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ia menikah dengan Yasir bin Amir, seorang pria yang juga seorang budak dari Bani Makhzum. Bersama-sama, mereka menjalani hidup dalam keterbatasan, tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak bernama Ammar bin Yasir, yang kelak menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia. Pemirsa, pernahkah kalian berpikir bagaimana rasanya hidup sebagai seorang budak? Tidak memiliki kebebasan, selalu dalam kendali Tuan yang bisa melakukan apapun terhadap diri kita. Namun, di tengah kehidupan yang sulit ini, Sumayyah tetap memiliki hati yang bersih dan tekad yang kuat. Ketika Islam mulai bersinar di Makkah, Sumayyah dan keluarganya adalah di antara orang-orang pertama yang menerima seruan Nabi Muhammad SAW. Mereka merasakan kebenaran dalam ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tanpa ragu, mereka memeluk Islam dan menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Namun, menjadi seorang Muslim di awal masa kenabian bukanlah hal yang mudah. Kaum Quraisy menganggap ajaran Nabi Muhammad sebagai ancaman bagi tradisi dan kekuasaan mereka. Sumayyah dan keluarganya yang berstatus sebagai budak menjadi sasaran empuk bagi para pemimpin Quraisy yang ingin menumpas agama baru ini. Salah satu musuh utama Islam saat itu adalah Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang sangat membenci ajaran Nabi Muhammad. Ketika ia mengetahui bahwa Sumayyah, Yasir, dan Ammar telah masuk Islam, ia memutuskan untuk memberikan pelajaran kejam kepada mereka. Mereka ditangkap dan dibawa ke tengah padang pasir yang terik, di mana mereka disiksa tanpa belas kasihan. Di bawah terik matahari yang membakar, Sumayyah dipaksa untuk meninggalkan imannya. Cambuk dan pukulan mendarat di tubuhnya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia tetap teguh pada keyakinannya, menolak untuk tunduk pada tekanan dan ancaman Abu Jahal. Setiap kali disuruh untuk kembali kepada kepercayaan lamanya, Sumayyah hanya mengucapkan, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Kata-kata ini adalah bukti bahwa keimanannya lebih kuat daripada rasa sakit yang ia rasakan. Jika kalian berada dalam posisi Sumayyah, apakah kalian sanggup mempertahankan iman kalian meskipun nyawa menjadi taruhannya? Siksaan terhadap Sumayyah terus berlangsung. Tubuhnya yang lemah semakin melemah, tetapi jiwanya tetap kuat. Abu Jahal yang marah karena tidak bisa memaksanya untuk meninggalkan Islam, akhirnya melakukan tindakan yang lebih keji. Dengan penuh kebencian, ia mengambil tombak dan menusukkannya ke tubuh Sumayyah. Darah mengalir, tetapi Sumayyah tetap dalam keadaan beriman. Dengan kalimat syahadat di bibirnya, ia menghembuskan napas terakhir. Ia menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Setelah kepergian Sumayyah dan Yasir, Ammar harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ia tetap berpegang teguh pada Islam meskipun terus mendapat tekanan dari kaum Quraisy. Ia juga mengalami siksaan yang berat, bahkan dalam suatu kejadian ia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur di bawah tekanan. Namun, hatinya tetap beriman, dan Nabi Muhammad SAW kemudian menenangkannya dengan mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Seiring waktu, Islam semakin berkembang. Umat Islam yang terus mendapatkan tekanan akhirnya berhijrah ke Madinah. Ammar termasuk salah satu dari mereka yang berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan keimanan dan bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Di sana, ia mendapatkan ketenangan dan perlindungan, serta memiliki kesempatan untuk lebih mendalami Islam langsung dari Rasulullah SAW. Di Madinah, Ammar bin Yasir menunjukkan kesetiaannya dalam berbagai peperangan. Ia turut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai pertempuran lainnya.
Dalam setiap pertempuran, ia dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah berani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkata tentangnya, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Saat perang Khandaq, Ammar kembali menunjukkan keberaniannya. Ia ikut menggali parit bersama kaum muslimin untuk mempertahankan Madinah dari serangan Quraisy dan sekutunya. Ketika kaum muslimin mengalami kelaparan dan kelelahan, Ammar tetap bekerja dengan penuh semangat. Pemirsa, bisakah kalian bayangkan, dari seorang anak budak yang dahulu disiksa, kini ia berdiri di medan perang, berjuang demi Islam? Setelah wafatnya Rasulullah, Ammar tetap setia dalam perjuangan Islam. Namun, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, muncul fitnah besar yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ammar tetap berpegang teguh pada kebenaran dan berada di pihak Ali dalam perang Siffin, pertempuran besar antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di tengah pertempuran, Ammar mengingat kembali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Ia sadar bahwa ajalnya telah dekat, tetapi itu tidak menggentarkan semangatnya. Ia bertempur dengan gagah berani hingga akhirnya gugur di medan perang. Kisah keluarga Sumayyah dari dirinya, suaminya, hingga putranya adalah bukti bahwa keimanan dan keteguhan hati lebih berharga daripada kehidupan dunia. Mereka tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, tetapi nama mereka tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai contoh keteguhan dan keberanian sejati. Hingga hari ini, kisah mereka menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam keimanan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Nama Sumayyah selalu disebut sebagai wanita pertama yang syahid di jalan Allah, sebuah penghormatan yang tidak ternilai harganya. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Apakah kalian merasa lebih termotivasi untuk memperkuat iman kalian setelah mendengar kisah Sumayyah dan keluarganya? Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya motivasi untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, sebagaimana Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya telah mengajarkan kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton Story Rahmat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.